Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu anestesi, lebih khususnya anestesi regional. Di sini anestesi terdapat tiga, yaitu anestesi lokal, anestesi regional, dan anestesi umum. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anestesi regional. Oke, baik. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu anestesi. Nah, anestesi itu adalah tindakan untuk membantu pasien tidak merasa sakit selama prosedur medis dilakukan. Nah, anestesi sering juga disebut sebagai bius dan dapat diberikan melalui berbagai cara, mulai dari disuntik, dihirup, hingga dioles. Obat yang digunakan selama proses anestesi akan membuat rasa, saraf mati rasa, dan untuk sementara waktu. Nah, kemudian di sini kan saya akan membahas anestesi regional. Nah, anestesi regional ini merupakan salah satu jenis anestesi yang bertujuan untuk menghambat rasa sakit pada sebagian besar anggota tubuh. Jenis anestesi ini dipergunakan saat anestesi regional dianggap masih kurang cukup dan pada situasi di mana pasien diharapkan untuk tetap sadar. Nah, di sini eh, cara kerja anestesi regional. Obat anestesi akan diberikan dengan cara disuntikan pada area di sekitar kumpulan saraf yang nantinya akan menghambat kerja saraf tersebut sehingga pasien tidak akan merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Selain dengan suntikan, obat anestesi juga bisa diberikan dengan menggunakan kateter yang secara terus-menerus akan memasukkan obat anestesi ke area tubuh. Pada umumnya, penggunaan kateter dipergunakan selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Baik. Dan di sini keuntungan anestesi regional. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat dari anestesi regional, antara lain proses rehabilitasi atau pemulihan yang jauh lebih cepat dan mudah. Kemudian proses pemulihan yang lebih cepat membuat pasien tidak akan selalu bergantung pada perawat. Kemudian, kemudahan dalam mengontrol pemberian obat untuk mengatasi rasa sakit. Kemudian, efek samping yang mungkin diderita oleh pasien tidak akan sebanyak mereka yang melalui proses anestesi umum. Kemudian, jangka waktu rawat inapnya juga menjadi lebih cepat. Kemudian di sini, tipe-tipe anestesi regional. Nah, berikut ini adalah beberapa tipe anestesi regional. Yang pertama, epidural. Epidural itu apa sih? Epidural merupakan salah satu tipe anestesi regional yang sangat populer dan umumnya dipergunakan dalam proses persalinan. Dengan menggunakan epidural, calon ibu akan tetap sadar dan tidak merasakan sakit dan tetap mampu mendorong bayi untuk keluar dari jalan lahirnya. Jenis efek yang dihasilkan beberapa epidural anestesi dan analgesi. Kemudian spinal block. Spinal block juga umumnya dipergunakan dalam proses persalinan melalui operasi sesar. Dengan spinal block, calon ibu tidak akan merasakan apapun dan tetap dalam kondisi sadar. Jenis efek yang dihasilkan berupa epidural anestesi dan analgesi. Kemudian peripheral nerve block. Pada tipe spinal block dan epidural, obat anestesi disuntikan ke area spesifik di punggung pasien. Sementara pada peripheral nerve block, obat anestesi akan disuntikan dekat dengan kumpulan saraf yang berada di tangan, kaki, atau kepala. Ada dua jenis peripheral nerve block yang umum dilakukan, yaitu femoral nerve block, di mana obat anestesi akan disuntikan di daerah kaki, dan brachial plexus block, di mana obat anestesi akan disuntikan di daerah lengan dan bahu. Tingkat kesadaran pasien selama anestesi regional. Pasien yang diberikan anestesi regional pada umumnya akan tetap sadar dan terjaga. Namun, spesialis anestesi akan melakukan review terhadap kondisi pasien untuk menemukan
untuk menentukan perlu tindaknya diberikan tambahan obat penenang. Pemberian obat penenang ini akan mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Minimal sedation. Pada tingkat ini, pasien akan merasakan rileks namun tetap sadar sepenuhnya dan mampu menjawab pertanyaan ataupun mengikuti instruksi dokter. Kemudian moderate sedation. Pada tingkat ini, pasien akan merasa sangat mengantuk dan mungkin saja akan tertidur, namun dapat dengan mudah dibangunkan. Pasien mungkin akan mengingat segala hal yang terjadi selama proses operasi atau tidak sama sekali. Kemudian deep sedation. Pada tingkat ini, pasien akan tertidur lelap dan tidak memiliki ingatan sama sekali mengenai proses operasi. Nah, kemudian terakhir, jenis operasi yang menggunakan anestesi regional. Sini saya jelaskan. Dalam keadaan normal, di mana tidak ada faktor komplikasi yang mempengaruhi, anestesi regional dapat dipergunakan dalam berbagai jenis operasi. Di antaranya, yang pertama, ginekologi, yaitu segala jenis prosedur yang berkaitan dengan organ reproduksi perempuan, misalnya operasi sesar, histerektomi, dan berbagai prosedur lainnya. Kemudian ortopedik, berkaitan dengan berbagai prosedur yang berkaitan dengan tulang dan sendi. Kemudian urologi, di mana penggunaan epidural, spinal, dan peripheral nerve block dipergunakan untuk berbagai prosedur yang berkaitan dengan ginjal, prostat, dan kandung kemih. Kemudian operasi lutut, yang pada umumnya menggunakan femoral nerve block atau sciatic block. Kemudian nastrointestinal, di mana penggunaan epidural, spinal, dan paravertebral nerve block digunakan untuk berbagai prosedur yang berkaitan dengan area perut, usus, dan liver. Kemudian operasi pinggul. Pada operasi ini, tipe anestesi regional yang dipergunakan adalah lumbral plexus block yang akan membuat area di mana kumpulan saraf yang bertanggung jawab dalam menghantarkan berbagai jenis sensasi pada daerah sendi pinggul menjadi mati rasa. Mungkin sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai anestesi regional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.